Jokowi wajib diadili, ditangkap, dipenjarakan, dimiskinkan, cabut hak politiknya. Gara-gara dia, semuanya Indonesia jadi gelap. Jokowi bangsat, Jokowi bangsat, bagi kata. Yap, sangat keras apa yang menjadi pernyataan Bapak yang ada di video tadi. Dan semakin kesini rakyat sudah mulai sadar bahwa biang kerok kerusakan negeri ini adalah Pak Jokowi. Demokrasi dirusak, konstitusi diacak-acak bagaimana agar bisa meloloskan anaknya untuk menjadi wakil presiden. Nah, terlihat kasar apa yang menjadi aksi dari Bapak tadi dan juga emak-emak yang sampai-sampai menginjak fotonya Gibran sebagai wakil presiden. Tapi kita tahu sendiri bahwa mereka melakukan hal ini adalah bentuk kekesalannya terhadap si perusak demokrasi, si perusak negeri ini, yaitu Mulyono dan juga Fufu Papa. Nah, sahabat-sahabat, untuk video yang akan saya tampilkan berikutnya, di mana komentar Bang Rocky Gerung terkait dengan apa yang menjadi kebobrokan Pak Mulyono atau Pak Jokowi pada saat menjabat sebagai presiden, baik itu mengenai persoalan korupsi. Saya kira di eranya Pak Jokowi lah korupsi semakin menjadi-jadi. Nah, sahabat-sahabat, tanpa berlama-lama langsung saja kita simak dulu seperti apa videonya, dan silahkan sahabat-sahabat tanggapin apa yang menjadi komentar-komentar Bang Rocky Gerung dan juga para netizen. Jokowi itu periode yang paling buruk dalam ekonomi Indonesia. Nilai tukar kita drop di era Jokowi, inflasi kita drop di era Jokowi, persepsi korupsi kita drop di era Jokowi, tingkat kecerdasan kita drop di era Jokowi, stunting kita drop di era Jokowi, semua itu drop. Jadi kita mesti anggap bahwa memang evaluasi politik, bahkan evaluasi internasional mengatakan bahwa era Jokowi itu adalah era korupsi terbaik, terbesar, kedua di dunia kan. Jadi Presiden Prabowo juga mesti fair mengatakan bahwa ada prestasi, terutama Pak SBY, tetapi kemudian defisit legitimasi terjadi di era Pak Jokowi. Jadi kalau kita rumuskan dengan satu kalimat, Jokowi memberantakkan demokrasi yang udah dibuat oleh SBY itu. Yuk, kita bermain pantun bersama Mas Fufu Papa. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, Berpantun pun harus membaca buku. Aduh. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedong-dong. Jadi wapres dengan proses yang tidak lumrah, karena dibantu pamannya di MK dong. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedong-dong. Indonesia gelap, tak tentu arah, karena menang hasil kecurangan dong. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedong-dong. Nah, lo terusin aja sendiri dong. Men, lo kemarin saksiin ya pas Pak Prabowo ngundang Pak Sarkas Jokowi, lagi nih, sarkas lagi. Gua kan pendukung garis keras. Pas acara peresmian dan antara men, iya kan? Ada Pak SBY juga sih. Gua di DM banyak orang, di mention banyak orang, para kaum benci semua. Kan peresmian launchingnya dan antara tuh. Ya. Dari sekian banyak typingan ke gue nih, komenan ke gue. Pada bilang, dan antara itu sama kayak modus emak-emak pas mau lebaran. Iya. Kata dia, maksud lo apaan? Iya, mama kan kalau lebaran kan begitu ngomong sama anaknya. Sini, mama simpen THR nih. Sini, mama simpen THR. Anjir, disangka investasi bodong kali dan antara. Gila, sadis lo para kamu benci. Emang
Iya apa kagak ya? Masa dana antara disamain sama investasi mak-mak ke anaknya pas mau lebaran? Kan gitu janjinya muluk-muluk ya. Ah kagak. Tapi kadang-kadang dia kagak sih. Ah bodoh lah. Ya gue sih mah nyimpen uang di bawah kasur aja deh. Kemarin gue ke padepokannya yang greget. Dia bilang, Tom, dia kan terawang nih ke depan. Ente Tom, kalau mau nyimpen uang Tom, yang paling aman tuh di bawah bantal Tom. Juga ya. Di bawah bantal. Habis banyak DM juga gue. Apa gara-gara karena idola gue datang di acara peresmiannya. Negatif thinking semua. Kadang-kadang ragu. Iya kagak sih? Masa dana antara disamain sama investasi bodong emak-emak mau lebaran? Ah bodoh lah. Ntar kita sambung lagi bandnya. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Video Hasto Kristianto itu mulai beredar. Dan di salah satu videonya, Hasto yang kini menjadi tahanan KPK itu mengungkapkan, membeberkan bahwa revisi Undang-Undang KPK itu adalah inisiatif Jokowi. Dan Jokowi sudah mengeluarkan uang yang cukup fantastis untuk membiayai revisi tersebut. Itu ungkapan Hasto dalam videonya. Nah, Jokowi ketika ditanya wartawan itu menyatakan bahwa itu hanya karangan belaka. Sangat mudah orang ngarang-ngarang seperti itu. Coba kita lihat ini ya. Ini pernyataan Pak Jokowi. Jawaban Pak Jokowi tentang tuduhan Hasto dalam videonya. Kan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita, sudah itu aja. Penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Apa? Masa udah mengumpulkan hal yang kecil bilang ini benar. Logika kita pakai. Aura kebohongannya Itu sangat tadi kuat. jawaban Jokowi. Hanya sayangnya itu disampaikan oleh Jokowi yang selama ini sudah dikenal sebagai orang yang selalu memberi pernyataan terbalik dari faktanya. Nah, kalau dia mengatakan bahwa itu karangan cerita orang, berarti artinya kalau dibalik itu kenyataan. Jadi selama ini memang sudah terkenal di masyarakat, di netizen, itu bahwa semua yang diungkapkan Jokowi itu selalu terbalik dari kenyataan yang sebenarnya. Misalnya 6.000 orang sudah inden mobil SMK, ternyata nol. Dan mobil SMK sekarang tidak ada kabarnya sama sekali. Lalu ada lagi sebutan, ya dia mengungkapkan di kantong saya itu ada lebih banyak lagi, lebih dari 10 triliun, karena dia mengatakan yang ada di Kementerian Keuangan, ada di luar negeri. Dalam catatan Kementerian Keuangan itu 10 triliun uang kita yang ada di luar negeri. Di kantong saya lebih banyak, ternyata tidak ada, sampai sekarang malah utangnya numpuk. Lalu katanya IKN tidak akan dibangun dengan APBN karena menggunakan investor, ternyata nol. APBN justru jebol. Lalu investor juga nol, sama sekali tidak ada investor yang masuk ke situ. Banyak sekali contohnya bahwa apa yang disampaikan Jokowi itu terbalik dari kenyataan sebenarnya. Nah, betul. Pernyataan ini, jawaban dari Pak Jokowi ini, ya kita artikan terbalik saja, bahwa itu memang kenyataan yang disampaikan Pak Hasto itu adalah kenyataan bahwa Pak Jokowi yang mengajukan revisi, yang meminta agar
KPK, undang-undang KPK direvisi. Itu dia, artinya begitu. Dan coba dilihat waktu diwawancarai bagaimana raut muka Pak Jokowi, kelihatan begitu lelah dia. Gurat-gurat yang ini, garis-garis wajahnya kelihatan. Lalu matanya itu sudah mulai bergelembung, ada ini gelembungnya, kelihatan sekali kalau beliau capek, beliau lelah. Nah, menurut saya Bapak istirahat aja, gak usah mikir negara, kan sudah pensiun, waktunya istirahat. Oke, thank you.